Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah Sistem Multimedia, kami akan mempresentasikan tentang Dino 3D Blender yang menggunakan Blender ya. Kita akan membuat Dino 3D. Sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami ada 6 orang. Saya Fendi Ferdiansyah. Yang kedua ada Muhammad Iqbal Ghifari. Dan yang ketiga ada Zato Kaifani. Yang keempat ada Aryo Satrio Wibowo. Yang kelima ada Amar Kadafi. Dan yang keenam ada Ali Mukhtar. Let's go, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Satrio Wibowo dengan NIM 172305994. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk mendownload Blender, aplikasi Blender. Langsung saja di sini kita buka browser. Bisa pakai apa saja, kita ketik di sini www.blender. Nah, kita bisa langsung saja klik yang paling atas di sini. Nah, untuk mendownloadnya kita bisa langsung saja klik download Blender versi 5.0. Di sini langsung saja ke sini, kita pilih Windows, langsung download Blender. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah mendownload. Nanti jika sudah selesai, kalian bisa langsung saja install dan bisa langsung membukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Satrio Wibowo dengan NIM 172305994. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat desain dino sederhana menggunakan aplikasi Blender. Langsung saja di sini kita masuk ke Blendernya. Kita bisa melihat di sini ada kubus di tengah seperti ini. Nah, di sini kita masuk ke mode depan, lalu klik CTRL 2 untuk menambahkan subdivision surface. Kalian bisa lihat di sini di modifier properties. Setelah itu klik tab, klik CTRL-R, arahkan kursor ke garis kuning yang di tengah, lalu klik kiri, tarik ke samping, klik kanan untuk membatalkan. Selanjutnya masuk ke mode face, klik permukaan sebelah kiri. Setelah itu kembali ke mode depan,
Lalu sekarang kita execute bagian yang sudah diseleksi tadi, klik E dan kita execute ke atas seperti ini, lalu arahkan kursor ke kiri dan tahan CTRL, klik kanan. Kita lakukan sekali lagi. Jika sudah, kita masuk ke mode X-ray, lalu kita seleksi bagian face yang paling depan, lalu klik G dan kita mundurin sedikit ke belakang, lalu seleksi bagian depan yang atas dan klik G dan Z, turunin ke bawah sedikit supaya tidak terlalu tinggi. Kalau sudah, selanjutnya masuk ke mode garis, kita seleksi bagian garis yang paling belakang, kita klik G dan Z, lalu kita tarik ke samping seperti ini. Selanjutnya masuk ke mode vertex, seleksi titik vertex yang di atas, klik G dan Z, klik G dan X dan kita geser ke samping. Kita luruskan dengan titik vertex yang ada di bawahnya. Lalu seleksi dua titik vertex ini, klik S dan Z dan scale. Dan selanjutnya seleksi bagian yang ini, klik G dan Z lagi, naikkan sedikit ke atas. Setelah ini kita seleksi titik vertex yang ini, klik G dan kita letakkan di sini. Kita tarik ke atas sedikit, lalu seleksi yang ini, klik G lagi dan seleksi juga yang ini, sama, klik G lagi. Dan seterusnya hingga sesuai dengan apa yang ingin kalian bentuk. Selanjutnya klik tab, setelah itu render. Di sini bagian level viewportnya bisa kita naikkan menjadi 4. Rendernya juga kita klik kanan, shift, smooth, kita masukkan ke mode kiri, klik S dan Y, kita scale, lalu kembali ke mode depan, kembali ke edit mode maksudnya, dan lanjut untuk membentuk tubuh dari dinonya sehingga membentuk sesuai apa yang kita inginkan. Dan kalau sudah membentuk sesuai dengan yang diinginkan, kita bisa kembali ke edit mode. Setelah itu kita masuk ke mode atas, masuk ke mode face, lalu kita seleksi bagian yang belakang ini. Setelah itu kita kembali ke mode atas dan kita scale bagian yang sudah kita seleksi tadi, klik S dan Y. Setelah itu klik tab, kembali ke mode depan, dan ini bentuk dino yang telah kita buat. Kita keluar dulu dari mode X-ray nya. Kita bisa melihat
bentuk dino yang sudah kita inginkan. Kurang lebih seperti ini. Nanti selanjutnya kita akan membuat bagian kakinya. Oke, ini di step untuk pembuatan kaki, kita klik kanan, copy gratis, copy gratis, kita lihat sekitar, lalu kita pencet block and left ya. Kita pencet left, kita atur, kita klik kanan, langsung curve, mesh, and cube. Habis itu kita agak kecilin di kursor, kita kecilin, lalu kita klik untuk layoutnya itu untuk membuat sebuah lingkarannya untuk kaki. Kita zoom dulu, lalu klik kanan untuk menambahkan di remember select-nya. Kita klik, lalu kita pencet di mouse-nya untuk melakukan pembesaran ya, atau pembentukan oval. Kita lihat, kita klik kanan, geser, kita klik pada bagian atas untuk memperbesar atasnya, kita klik untuk menjadikan oval, lalu kita geser sebelah kiri untuk menambahkan ekstensi pada kakinya. Kita membesar dikit, kita akan membuat seperti lonjong ke bawah, datar, lalu kita mereaction untuk ke atasnya itu. Oke, kursornya kita arahkan pada bagian kakinya itu di arah sebelah kiri atas, lalu kita tempelkan ke bagian dinonya setelah jadi seperti ini. Oke, kita agak masukkan seperti ke atas dikit. Untuk seperti ini, kita zoom dulu, lihat tampilan visualnya, berklik kanan, left, front, lalu kita pencet tadi di leftnya itu agar kita mengetahui kondisi kakinya seperti apa, sebelah kanan dan sebelah kiri, agar dapat dua untuk kaki dinosaurus tersebut. Kita ke bagian add modifier, langsung kita ke garage untuk kurva to cube, dan kita pindah ke mirror biar ada satu sama lain ya. Kita atur di XY nya, bagian ukuran axis dan basicnya kita ingin ukur berapa di mirror tersebut, lalu kita pindahkan untuk menjadikan kaki yang kedua. Kita geser, kita agak pisahkan di sini, kita geser untuk keduanya untuk menjadikan kaki. Kita lihat sebelah kanan, sebelah kiri. Oke, lanjut kita ke arah di level community cloud-nya, di rendernya kita ganti ke arah 3. Klik kanan, set mode. Oke, kita lihat sekeliling seperti apa, dan topnya di front. Oke, kita agak samakan dengan kaki sebelahnya. Kita klik kanan dan nggak jadi cancel ya guys ya. Kita klik kanan, habis itu sejajarkan dengan kaki sebelahnya, lalu ke ataskan untuk supaya di kakinya itu tidak terlalu panjang, dan dibuat lengkungan pada left bagian atasnya. Lalu kita klik kanan untuk front, untuk memperbesar, lihat kanan dan kirinya apakah sama atau tidaknya, sejajar atau tidaknya. Kita klik lagi untuk salin di bagian kaki belakang, kita tambahkan untuk menjadi dinosaurus berkaki 4. Oke, lalu kita lihat sejajar apakah kanan kiri sama. Oke, Nama saya Muhammad Iqbal Gifari. Di sini saya akan membuat bagian ekor untuk dino tersebut. Pertama ke bagian depan, Ctrl A, mesh, cube. Terus kita atur ukurannya menggunakan S, G untuk memindahkan ke bagian belakang dino. Terus Ctrl 3 agar cube-nya menjadi bundar. Selanjutnya masuk mode edit, kita masuk ke bagian X-ray, kita pilih bagian belakangnya, terus E,
Y untuk menghilangkan sumbu Y nya agar ke atas seperti ini. Selanjutnya keluar dari mode edit, kita ke level view nya kita tingkatin menjadi 3, rendernya menjadi 3, terus set smooth agar memperhalus. Kita keluar dari X-ray, kita ke bagian depan, terus G kita sambungkan ke bagian tubuh dino seperti ini. Telah jadi bagian buntutnya. Selanjutnya membuat bagian alis, Ctrl A, mesh, cube, kita G pindahkan ke kepala, S untuk merubah ukurannya, kita dekatkan, kita pindahkan ke tengah, kita atur ukurannya. Selanjutnya Ctrl 3 agar menjadi bundar. Selanjutnya GY agar muncul ke depan. Terus ke bagian depan kita tekan rendernya, set smooth untuk halus. Kita masuk ke mode edit, mode X-ray, kita pilih bagian belakangnya, G, X kita lebarkan, Ctrl R untuk ke tengah, ambil bagian tengahnya, G, Y untuk menaikkan ke atas. Selanjutnya kita ukur bagian bawahnya, kita tekan sedikit, kiri kanannya juga kita tekan, kita atur agar tampilan alisnya menjadi sempurna. Selanjutnya keluar dari mode X-ray, kita ke bagian atas, terus kita S, Y mengatur ketebalan alisnya, terus kita ke G, Y menempelkan alis ke tubuh dino, kita atur, kita rotate, kita atur. Nah seperti ini. Selanjutnya kita duplikat dengan Shift D, kita pindahkan ke kanan, terus kita ke bagian atas, kita rotate ke bagian depan lagi, kita rotate lagi ke 180 derajat, G, Y untuk menimbulkan ke depan, kita atur lagi untuk posisinya, kita taruh di samping sebelah kanan alisnya, kita ke bagian atas, G, Y untuk memunculkan ke depan, kita rotate, kita atur, kita sesuaikan dengan yang sebelah kirinya, alis kirinya seperti ini. Ini kita tekan dikit ke atas. Nah alisnya telah jadi seperti ini. Selanjutnya kita membuat bagian matanya, kita ke bagian depan, Ctrl A, mesh, UV sphere, G kita arahkan ke kepala, scale nya kita atur seperti ini, kita dekatkan terlebih dahulu agar terlihat, terus G, Y untuk muncul ke depan agar terlihat, kita atur lagi, sejajarkan dengan alis yang di atasnya. Selanjutnya Ctrl 3 untuk memperhalus, level view nya tekin, terus set smooth. Selanjutnya untuk scale Y nya kita tekin agar lonjong ke atas dan ukurannya diperkecil seperti ini. Terus kita ke bagian atas, G, Y sambungkan ke kepala dino, terus kita atur posisinya seperti ini, terus Shift D untuk menduplikat mata yang satunya seperti ini.
Nah, bagian mata telah jadi. Sini kita atur lagi kedua matanya agar sejajar dengan kepalanya. Begitu juga dengan alisnya, kita sejajarkan lagi, majukan ke depan seperti ini. Dan bagian mata, alis, dan ekornya telah jadi. Nama saya Lim Mukhtar dengan NIM 17230769. Di sini saya akan tambahkan detail lainnya. Di tubuh kita bisa klik Shift A, pilih Mesh, pilih PL, klik J naikkan ke atas, klik R, X 90 derajat. Setelah itu kita klik S untuk scale-nya, klik Ctrl 3 untuk tambahkan subdivision surface-nya. Di sini rendernya kita naikkan jadi 3, lalu klik tab Ctrl R, pilih garis kuning yang ini, klik kiri, tarik ke bawah. Setelah itu kita klik tab, klik S lagi untuk sedikit lagi kita kecilkan, lalu klik G dan kita letakkan di bagian kepalanya. Setelah ini kita klik R untuk rotate-nya, klik G dan kita atur aja posisinya. Kalau misalnya kurang besar, kita bisa klik S untuk scale-nya dan kita atur lagi posisinya dengan klik G. Nah, kalau sudah kita bisa dengan klik G, sudah bisa masuk ke mode atas, klik tab, klik A untuk seleksi semuanya. Setelah itu kita klik E dan kita klik R ke samping sedikit saja seperti ini. Kalau sudah klik tabnya, klik kanan, set mode-nya, kembali ke mode depan. Sekarang kita klik bagian yang ini dan kita akan duplikat bagian bawah tubuh ini ya, seperti lehernya sampai ke bagian bawah sini. Kita klik Shift D, kita letakkan di sini, lalu klik R untuk rotate-nya. Kita duplikat lagi, klik Shift D, kita letakkan di sini, klik R untuk atur aja posisinya. Shift D lagi kita letakkan di sini, klik R, klik Shift D, klik R, klik G. Kalau misalnya terlalu besar, kita bisa klik S untuk scale-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini udah bagus menurut saya. Nah, untuk udah jadi untuk modeling dinonya, sekarang kita akan buat tambahan sedikit hiasan aja di depan sini. Daun gitu, kita bisa klik Shift A, pilih mesh, lalu pilih curve, milih setelah itu add GX. Sebelum lanjut ke videonya, perkenalkan nama saya Marka Dapi dengan NIM 17230592. Di video kali ini saya akan mempraktekkan membuat objek rumputnya. Kita Shift A untuk nambahin batangnya, kita nambah patch, kita G untuk grab, kita drag. Sini kita rotate buat posisi yang kita inginkan. Nah, kita buat dia lurus seperti ini. Nah, di sini kita atur skalanya dengan klik S. Kita
kita buat kecil, lalu kita sejajarkan di sumbu X nya. Lalu kita ke bagian data, lalu kita ke bagian depth untuk mengatur ketebalannya. Kita buat jadi 0,1 m. Setelah itu kita atur lagi posisi kamera. Di sini kita masuk ke edit mode, kita blok vertexnya, lalu kita grab buat kita atur posisinya biar dia melengkung. Nah, setelah itu kita ambil vertex 3 di bawah, kita pakai scale buat meruncingin dan ngetebalin batangnya. Jadi nggak monoton. Setelah itu di sini kita buat daunnya dengan mesh, kita pakai plan. Lalu kita ke bagian atas. Nah, di sini kita scale, kita gedein ukurannya. Setelah itu kita grab, kita atur posisinya, kita scale lagi, kita kecilin karena tadi kegedean. Lalu kita grab, posisinya kita pasin. Nah, sini kita zoom in aja biar lebih gampang aturnya. Sini kita Ctrl R buat motongnya, buat motong biar ada vertex jadi 3. Itu ambil vertex tengah atas, kita G, kita tarik ke atas. Lalu yang bagian bawah juga sama, kita lakuin hal yang sama. Kita blok, lalu kita G vertexnya. Setelah itu kita ini objeknya, kita klik objeknya, lalu kita Ctrl 1 buat aktifin self division surf nya biar lebih smooth. Lalu kita ambil bagian bawahnya, kita scale, kita kecilin biar lebih bentuknya seperti pohon. Lalu kita ambil vertex tengahnya. Nah, habis itu kita ke bagian menu atas, kita tarik ke belakang biar lebih ke dalam. Lalu kita extrude dengan E agar lebih tebal, tidak terlalu tipis. Sini kita ke modifier, kita atur lagi biar sesuai. Kita klik objeknya, kita tambahin tadi smooth agar lebih smooth aja. Setelah itu kita atur lagi posisinya dengan G aja. Nah, kita di sini double R buat atur posisinya biar lebih bagus. Kita kamera kita ke atasin, kita pasin lagi. Udah. Setelah udah pas, di sini kita duplikat dengan D, Alt D. Nah, kita rotate lagi double R untuk pasin. Kita atur aja sesuai keinginan kita agar posisinya pas. Pastiin nempel, kita ke view atas, kita G lagi. Nah, di sumbu X. Lalu kita duplikat terus sambil mengatur posisinya agar proporsional. Ini kita duplikat lagi untuk bagian bawahnya. Kita scale atau scale-nya agar ukuran tidak sama. Scale objek pohonnya. Begitu juga yang sebelah kiri, kita atur juga ukurannya dengan scale. Dan posisinya mungkin dengan sedikit rotate. Kita pastiin tampak dari atasnya agar dia nempel ke batang pohonnya. Nah, setelah tampaknya udah jadi, di sini kita blok semuanya, lalu kita atur posisiin biar dia pas sejajar di sumbu X. Sini kita dinonya juga kita sejajarin. Di sini kita buat alasnya dengan mesh dan plan. Di sini kita atur skalanya biar lebih besar. Nah, ini tampak atasnya, oke, udah cukup. Nah, setelah itu kita objeknya kayak terlalu jauh untuk rumputnya. Sini saya deketin. Kita atur juga skalanya biar lebih besar. Nah, setelah seperti. Nah, kita ambil edge sudut yang ini, kita extrude ke atas buat background belakangnya. Kita sesuaiin lebih tinggi daripada dinonya. Nah, setelah itu kita ambil edge yang bawah ini untuk kita bevel dengan B, Ctrl B. Lalu kita scroll up agar tidak terlalu ini,
biar terlalu patah, biar lebih smooth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Jatuh Kifani. Di sini saya akan melakukan pewarnaan terhadap dino dan daun. Sebelumnya di sini akan saya mengasih tahu NIM saya, yaitu dengan NIM 172304998. Di sini saya akan melakukan pewarnaan terhadap dino dan daunnya. Di sini kita akan hapus backgroundnya terlebih dahulu, lalu kita ke view part. Setelah itu kita akan zoom, lalu kita akan ke dinonya, lalu di sini kita akan melakukan ke material, lalu new. Setelah itu ke material kita ubah menjadi dino. Di sini kita akan mengganti nama, ganti warna menjadi sesuka kalian. Di sini saya akan mengubah menjadi warna hijau. Ada tua dikit. Nah, di sini kita akan melakukan zoom. Kita akan melakukan pengecekan kanan kiri terhadap itu. Selanjutnya kita pilih mata keduanya, lalu kita new. Setelah itu kita ubah namanya menjadi mata. Nah, selanjutnya kita akan mengubah lainnya lagi menjadi warna hitam. Nah, sudah. Selanjutnya terhadap yang kiri sama seperti yang tadi, kita akan ke new. Kita akan menggantinya saja menjadi mata. Selanjutnya kita akan mengubah warnanya lagi menjadi warna seperti yang di kanan, menjadi warna hitam. Selanjutnya di sini kita akan mengubah metaliknya menjadi, kita tambahin jadi 0179. Kita zoom dulu, kita menjadi alis, kita menjadi keduanya alis, lalu kita ke new. Setelah new kita ke material, kita ganti namanya menjadi alis, lalu kita ubah warnanya menjadi hijau kayak rada tua sedikit. Itu kita ubah dulu sedikit sebentar. Nah, terus kita beri rada gradasi sedikit lebih hitam. Nah, selanjutnya samakan seperti yang di sebelahnya. Kita new, kita ganti namanya alis. Di sini kita ubah samakan seperti alisnya. Ini sudah. Lalu kita metalik, kita geser, ganti ke 0.1 terus kita geser, kita ubah, kita pencet tangkai, kita new lagi, material new. Setelah itu kita ubahnya material 001 menjadi tangkai. Oke, selanjutnya kita ubah warnanya menjadi hijau. Seharusnya di sini saya akan menyekat, kita akan menjadi hijau saja karena tangkainya di sini masih muda. Terus kita ubah metaliknya, lalu roughness-nya kita ubah. Setelah itu kita ubah, kan sudah, daunnya kita pencet-pencet dulu. Setelah kita pencet, klik atau klik lah, kita material lagi, kita new, kita ganti nama material jadi daun. Nah, setelah itu kita ubah warnanya lagi sesuai dengan warna daun, yaitu dengan warna hijau. Ada legap dikit. Metaliknya pas, kita samakan saja, langsung kita copy saja daun sama seperti tadi, daun. Selanjutnya daun lagi, daun, ini kita cepat aja ya. Kita ganti kaki
intinya ada 4. Sini kita seperti biasa, material new, kita ubah kaki, dan terus kita ganti warnanya, kita menjadi warna orange rada gelap, itu dengan sekitar seperti coklat, tapi coklat kayu. Di sini kita ubah metaliknya menjadi 0,214 sama seperti yang tadi. Yang pertama kaki, kita cek dulu semua bisa benar, lalu kita ke buntut biasa, material new, kita samakan seperti yang kayak seperti tubuhnya dino. Di sini kita akan melakukan pada zoom sedikit, kita ke plan, kita aktifkan backgroundnya. Di sini kita akan melakukan shading, plan, kita ke view, habis itu kita ke view alike new to kamera, kita ambil kamera, set, ya sudah, kita ke ini lokasi, kita atur, kita ubah menjadi 00, kita ubah dulu sebentar, set, kita ubah killer output, kita ubah lagi resolusinya, kita lebarkan ke rada kiri atas. Setelah itu ya ini ubah lagi aspek shading, terus kita pencet option, terus kita ke like, kita ke sini area, terus kita ke font, lalu kita tarik ke atas agar lebih terang kayak seperti matahari. Kita tarik, shortcut, pilih, sama atur field kamera light front light, kita area lagi, kita tarik lagi sampai atas, nah kita pas, tarik lagi atas. Setelah itu kita ke ini, dan kita ubah powernya, kita rada terang, terus sekiranya saja, terus terus selanjutnya kita ke ini, terus kita ubah sedikit, kita cek dulu, itu sudah pas, kita geser dulu, nah adjust, nanti powernya kita geser, kita 300, geser lagi, terus kita pencet yang bawahnya lagi, kita geser, keterangan, kita geser lagi, nah sebentar, kita coba lagi, kita cocokkan, kita zoom, nah setelah itu kita ke shading, kita ke ini, output, kita cari media type, image, kemudian BW, kita ke shading lagi, belum filter, kita scroll, kita lihat, oh iya ini lognya belum, ke very high contrast, nah kayaknya keterangan nih, kayaknya udah pas. Terus kita ke render, habis itu render, setelah itu kita zoom in, kita sebentar, image,
new save, kita SKSS lah, kita taruh di mana ya, ntar taruh image, kita taruh lah di Dino Project. Nah ini dia hasilnya, terus kita